aktivis 98 kembali bersuara. Mereka menilai lengsernya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar merupakan bagian tidak terpisahkan dari intervensi rejim Jokowi terhadap independensi partai politik. Usman Hamid, aktivis 98 yang kini menahkodai Amnesty International Indonesia, memaparkan 3 pilar utama yang menopang kuatnya demokrasi di satu negara. Pertama, partai politik yang independen dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan siapa pemimpin partainya. Pilar kedua adalah masyarakat sipil yang diberi kebebasan berbicara dan berekspresi. Ketiga, pemilihan umum yang berintegritas tanpa intervensi penguasa. Usman memaparkan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Namun saat ini ketiga pilar itu berada di titik nadir. Usman menegaskan kasus Airlangga Hartarto merupakan puncak gunung es di antara sekian banyak intervensi hukum yang dijadikan senjata politik penguasa. Bukan hanya Airlangga dengan Golkarnya, intervensi serupa terjadi kepada Hasto Kristianto dari PDI Perjuangan dan Haritanu Sudibjo dari Perindo. Nasdem juga mengalami politisasi penegakan hukum di era Jokowi. Nah, ini harus dihentikan. Kenapa? Karena ongkosnya terlalu mahal. Ongkosnya adalah lembaga penegak hukum kehilangan independensinya. Supremasi hukum kehilangan fondasinya. Yang akan terjadi adalah kediktatoran. Tanpa kemandirian penegakan hukum, tanpa kemandirian partai politik, yang terjadi adalah kediktatoran. Yang kedua, kebebasan sipil juga demikian. Kita lihat di berbagai wilayah, masyarakat adat, masyarakat daerah mengalami represi. Penangkapan tidak berhenti, intimidasi tidak berhenti. Bahkan media juga mengalami intimidasi. Berapa hari lalu Aliansi Jurnalis Independen mengumumkan sepanjang 2024 saja ada 40 kekerasan terhadap jurnalis. Amnesty bersama Komite Keselamatan Jurnalis 3 tahun terakhir mencatat 157 jurnalis mengalami intimidasi. Ini belum tantangan-tantangan media dalam konteks industri media, disrupsi teknologi, hilangnya sejumlah iklan akibat ketakutan sejumlah pelaku usaha kalau terkesan mendukung media yang kritis atau tidak mendukung pemerintahan yang berkuasa. Jadi beberapa survei Kompas, Indikator dan lain sebagainya menunjukkan semakin banyak orang Indonesia yang takut berpendapat dalam urusan politik. Jadi pilar demokrasi yang kedua ini meredup. Terkait pemilihan umum, Usman pun menyebutnya jauh dari berintegritas. Pemilu 2024 adalah bukti nyata dari kentalnya intervensi penguasa. Lembaga-lembaga penegak hukum dijadikan instrumen untuk mengendalikan partai oposisi, termasuk menggunakan KPK untuk dijadikan alat penguasa, sehingga publik hilang kepercayaan terhadap Komisi Anti Rasuah itu. Begitupun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang turut serta dalam pelanggengan kekuasaan Jokowi. Usman menegaskan, saat ini masyarakat tengah berhadapan dengan prospek kediktatoran yang nyata. Manuver-manuver Jokowi dinilai sangat berbahaya dan akan semakin menghancurkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Terlebih, tidak ada jaminan saat menjadi presiden, kelak Prabowo tidak menerapkan praktik-praktik otoriter. Tindakan intervensi terhadap partai politik, tindakan intervensi terhadap kalangan masyarakat sipil termasuk kelompok masyarakat bawah yang menolak proyek strategis nasional atau menolak kebijakan pemerintah lainnya, dan intervensi di dalam pemilu itu harus kita hentikan. Harus ada usaha perlawanan yang besar dari kalangan masyarakat sipil, dari partai politik yang tersisa, atau dari setidaknya orang-orang partai politik yang masih mau mengambil sikap-sikap kritis, dari kalangan media massa, dan juga dari kalangan mahasiswa. Jadi yang bisa menjatuhkan pemerintahan Soeharto bukanlah hanya mahasiswa. Mahasiswa pernah melawan tahun 70-an, 74, 78, hanya sendirian, kalah. Organisasi non-pemerintah melawan tahun 80-an, hanya sendirian, kalah. Tahun 90-an ketika gerakan mahasiswa yang punya kemampuan mobilisasi, ketika organisasi non-pemerintah yang memiliki pengetahuan, penelitian, ikut bergabung, ditambah dengan kaum intelektual publik, gitu. Sekarang banyak intelektual yang resah, ya, menyebut Jokowi sebagai Pinocchio Jawa, sebagai Machiavelli Jawa, gitu, misalnya. Dan masih ada orang-orang partai yang masih mau bersikap kritis. Tahun 90-an tidak ada sebenarnya oposisi. P3, PDI
hampir tidak beroposisi secara formal, tapi orang-orangnya mau bergabung dengan mahasiswa, mau bergabung dengan masyarakat sipil, dan mau bergabung dengan intelektual publik seperti Marsilam, Ali Sadikin, atau misalnya Gus Dur ketika itu. Dan hasilnya adalah kekuatan besar merebut kembali demokrasi. Sebenarnya itu yang harus dilakukan. Usman menilai pemerintahan Jokowi tidak ingin ada lembaga eksternal yang menjadi pengontrolnya. Beda halnya saat Gus Dur menjadi presiden dengan membiarkan parlemen beroposisi, meskipun ongkosnya mahal yang dibayar dengan kejatuhannya. Begitupun era Presiden Megawati dan SBY yang membiarkan adanya oposisi dari masyarakat dan partai politik. Kendati saat SBY berkuasa terjadi represi penguasa terhadap gerakan-gerakan oposisi, di era Jokowi kondisinya sangat parah. Jokowi merupakan presiden yang cerdik dalam memanfaatkan penampilan lugu dan santunnya. Wajahnya jauh dari tampang otoriter, tapi manuver-manuver yang dilakukannya telah menghancurkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Tapi sebenarnya, seperti dikatakan Sukidi, tampilan kesantunannya itu membawa kebohongan-kebohongan yang berantai. Dan semakin kesini, semakin terlihat bertambah kebohongannya. Seperti Pinocchio, semakin bertambah hidungnya, menjadi Petruk. Dan saya kira di dalam sejarah Jawa, ada sejarah pemimpin yang sangat kejam, Amangkurat. Salah satunya Amangkurat II, yang kemudian menusuk Trunojoyo, membunuh. Dalam sejarah hukuman mati, Amangkurat dikenal sangat kejam. Jokowi pernah menggunakan pakaian Amangkurat. Jangan-jangan itu yang sebenarnya menjadi aspirasi politik seorang Jokowi, sehingga begitu mengorbankan pilar-pilar demokrasi yang sangat penting, masyarakat sipil, media atau pers, partai politik, hanya untuk kepentingan dirinya dan kepentingan keluarganya. Sekali lagi, saya kira Jokowi harus kita hentikan di dalam memerosotkan pilar-pilar demokrasi itu.